Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Umar Bargoti dan para narasumber yang lain yang saya hormati, Karim Ustadz Umar Bargoti, dan sahabat semuanya di BDS, Prof. Sudarnoto yang saya hormati, dan Mas Ulil yang saya hormati. Baik, saya pendek saja. Saya seperti Mas Ulil dan Prof. Sudarnoto sangat mendukung. Ya. Dan apalagi tadi diprovokasi oleh Bung Umar Bargoti, negara-negara yang lain yang kecil, yang sangat kecil dibanding Indonesia saja bisa melakukan tindakan efektif untuk mendukung Palestina merdeka, termasuk melalui BDS ini. Dan dalam konteks Indonesia sesungguhnya memboikot produk Israel bukan barang baru, karena itu pernyataan langsung daripada Presiden Jokowi. Pada waktu konferensi tingkat tinggi OKI di Jakarta beberapa tahun yang lalu, Pak Jokowi malah mengajak masyarakat dunia untuk memboikot produk-produk Israel. Itu pernyataan resmi dari beliau yang disampaikan dalam Kongres tingkat tinggi OKI di Jakarta. Jadi kalau kemudian sekarang BDS merealisasikan, sesungguhnya merealisasikan kebijakan pemerintah Indonesia yang dinyatakan di depan forum OKI pada waktu itu. Dan bahwa kemudian ini bisa dilakukan, saya kira memang penting untuk juga BDS melakukannya secara efektif ya, profesional ya, karena dengan pernyataan tadi kan kita di Indonesia seperti tadi disampaikan oleh Saudara Umar Bargoti ada apa namanya perusahaan perkapalan yang, tapi kan juga media melaporkan Indonesia mengimpor senjata dari Israel. Itu juga bagian-bagian yang harusnya dikoreksi dengan pernyataan Presiden yang mengajak untuk adanya boikot terhadap produk Israel. Lalu kok ada impor senjata dari sana? Itu kan bagian dari yang harus dikoreksi. Dukungan dari Mas Ulil dengan kapasitasnya dan Prof. Sudarnoto dengan kapasitasnya dan apalagi jaringan intelektual beliau yang tadi sudah belasan ribu itu akan menjadi kalau bisa kemudian bersama BDS ini akan menjadi dukungan yang sangat luar biasa ditambah dengan sikap daripada Indonesia. Dan memang kalau melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Mas Ulil tadi, kondisi di Indonesia ini sesungguhnya sangat aneh kalau kemudian arahnya kepada pembiasan terhadap informasi dan penyikapan terhadap mendukung Palestina merdeka dan menentang penjajahan Israel. Karena jelas sekali, baik dari sisi konstitusi, baik dari sisi praktek berkonstitusi yang dicontohkan oleh Bung Karno, oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Prof. Ruslan Abdul Ghani ketika menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Mereka memboikot, tidak mengundang Israel datang ke Bandung. Yang diundang justru adalah Mufti Palestina Sayyid Al-Amin Al-Husseini. Tahun 55, tahun 62 Bung Karno memboikot dalam tanda kutip gitu ya, tidak mengundang Israel untuk hadir dalam perhelatan olahraga Asian Games. Israel tidak diundang, itu kan diboikot juga gitu. Jadi pemboikotan dalam konteks politik melalui konferensi Asia Afrika juga sudah pernah dilakukan, pemboikotan dalam konteks olahraga Asian Games juga pernah dilakukan, dan itu legal, itu fakta yang sudah ada di Indonesia. Sehingga kalau kemudian Pak Jokowi menyampaikan ajakannya itu, dan kemudian sekarang BDS menyambut ya, terima kasih kepada Ustadz Umar Bargoti dan Prof. yang kemudian menghadirkan BDS ini di Indonesia. Saya kira itu adalah hanya melanjutkan apa yang sudah dimulai dikerjakan. Nah, mudah-mudahan dengan jaringan yang ada, dengan Prof. Sudarnoto, dengan Pak Ulil, dan saya di MPR tentu secara kelembagaan negara, ya ini adalah lembaga negara yang harus melaksanakan konstitusi. Konstitusi kita mendukung perjuangan kemerdekaan termasuk Palestina, menolak segala bentuk penjajahan seperti yang dilakukan Israel, tentu kami mendukung, tentu saja. Dan apalagi kita sudah disampaikan bagaimana masyarakat dunia termasuk Afrika Selatan melakukan demo besar mendukung Palestina. Karena mereka melihat yang dilakukan Israel sekarang adalah rezim apartheid, sebagaimana dulu telah diberlakukan terhadap Afrika Selatan. Mereka dulu sudah merasakan bagaimana apartheid itu sangat jahat, sangat menistakan kemanusiaan, dan karenanya mereka melakukan gerakan untuk menjatuhkan apartheid dan mereka sudah berhasil. Nah, mereka melihat sekarang itu dilakukan oleh Israel. Dan mereka tidak menginginkan itu berlanjut, karenanya mereka melakukan demo besar-besaran. Apa yang diingatkan oleh Albert Einstein juga luar biasa. Beliau mengingatkan bahwa beliau menolak berdirinya negara Israel, dan beliau menyampaikan bahwa di negara Israel ini nanti akan menjadi negara yang bahkan lebih jahat memperlakukan Palestina ketimbang yang dilakukan oleh Nazi terhadap Yahudi. Holocaust yang dilakukan oleh Nazi itu dibanding dengan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina belum apa-apanya.
Albert Einstein sudah menyampaikan hal itu. Jadi, dan ini sekarang semakin terbuka di mana-mana, dan masyarakat dunia, bahkan di Kanada, 1.000 lebih para seniman dan budayawan demo mendukung Palestina dan menolak kerjasama dengan Israel dengan segala bentuknya. Ini juga saya kira adalah satu bentuk boykot dan momentum yang sangat luar biasa. Dulu para pekerja di Mesir, pekerja pelabuhan di Mesir, di pelabuhan Alexandria, mereka memboikot, tidak mau menurunkan barang-barang dari kapal Belanda. Karena mereka tahu kapal Belanda ini akan ke Indonesia atau dari Indonesia menjajah Indonesia. Mereka memboikot, tidak mau menurunkan kapal-kapal itu. Jadi kita tahu bahwa Mesir, Palestina adalah bagian dari yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka dulu pernah membantu kita, termasuk dengan memboikot kapal-kapal dari Belanda itu. Saya kira BDS bisa melanjutkan bagian daripada posisi Indonesia, melaksanakan konstitusinya, membela kemerdekaan Palestina, menolak penjajahan Israel. Saya mendukung kegiatan ini dan saya berharap ini bisa dikoordinasikan dengan lebih baik lagi sehingga bisa menghadirkan kontribusi membela Palestina merdeka, menolak penjajahan Israel dan menghadirkan kemanusiaan yang betul-betul adil dan beradab dan kedamaian untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hidayat atas support dan dukungannya terhadap inisiasi kita untuk. Dan saya mohon pamit ya. Siap Pak.